selamat siang pemirsa. Kembali lagi saya Santa Monica Utamarat di acara talkshow MNTV Talkshow untuk kali ini bersama dengan Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, ada Bapak Dr. Andes Nixon Nababan, bersama dengan rekan saya. Dan kali ini topik pembicaraan kita yaitu tentang pendirian Universitas di Tapanuli Raya. Baik, halo selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak selama pandemi ini? Sehat selalu. Apakah Bapak ngantor selama pandemi atau gimana Pak? Ngantor di sini. Kalau ke kantor kantor dinas selama pandemi tidak di kantor, tapi saya berkantor di rumah dinas Soko Rakyat. Iya, siapa? Makanya Bapak aura Bapak kayak makin putih gitu ya. Di sini nggak ngantor ya nggak. Iya. Baik, jadi begini Pak, seperti yang sudah kita berbincangkan baik itu di media sosial seperti itu Pak. Apa sih Pak sebenarnya yang paling mendasar atau melatar belakangi pendirian Universitas di Tapanuli Raya ini Pak? Ya, terima kasih buat adik saya Boruta Barat dan juga Desi Simanjuntak dan pemirsa RNTV. Pertama kali saya ucapkan selamat menunaikan ibadah bagi teman-teman kita yang puasa ya. Tentu bahwa pemahaman kita terhadap sebuah peradaban dan kemajuan bangsa, semua ahli dan semua cendekiawan itu pasti sepakat lah bahwa jendela sebuah kemajuan bangsa, jendela sebuah peradaban ya, tentu ini ada kaitan sosial, kaitan SDM dan ekonomi. Tentu kita sepakati itu, dan itu memang melalui pendidikan. Apakah itu mulai dari tingkat PAUD, SD, ya, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, kalau mau sebuah negara, sebuah daerah maju, tentu harus dimulai dari pendidikan. Nah, ketika pendidikan itu katakan tidak ada, maka bangsa itu kita pastikan dia tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman dan tidak akan bisa berlomba sesama bangsa, sama daerah, ya, dan pribadi lepas pribadi. Itu maka penting sekali pendidikan. Nah, itu yang tentu melatar belakangi saya bahwa Tapanuli Utara ini kan Tapanuli Raya. Ada yang filosofi nenek moyang kita, anak kokido hamorang dia. Karena semiskin-miskinnya orang Batak pasti ada anaknya kuliah, memperjuangkan anak. Dan itu dimulai juga ketika Opuino mention ya, memulai pengkabaran Injil datang ke Tapanuli Utara, bahwa tidak langsung Opui melakukan pengkabaran Injil, tetapi dimulai dari pendidikan. Artinya apa? Mencerdaskan masyarakat Tapanuli Utara, ya, baca tulis, kemudian pertanian, pendidikan, kesehatan. Artinya pada konteks itu saya berpikir bahwa cerdaskan dulu di masyarakat, ya, memahami tentang bagaimana melakukan sebuah usaha agar cerdas untuk memakmurkan dirinya. Tentu itu tadi lewat pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa kita lihat apa sih yang menyebabkan Tapanuli Raya, Tapanuli Utara ini ekonominya stagnan. Ya, kalau orang bilang peta kemiskinan, ya, kan selalu dikatakan bahwa Tapanuli peta kemiskinan gitu. Nah, tentu memahami arti ini kan kita harus kembali kepada ilmu pengetahuan lagi, ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi yang kita pelajari ya, bahwa ada istilah ekonomi, ada paham ekonomi, ada filsafat ekonomi yang mengatakan bahwa banyak uang berputar di sebuah daerah
tentu pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Karena ada kapital, ada modal kerja. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa banyak usia produktif di sebuah daerah, maka produktivitas kerja akan tinggi. Nah, itu. Nah, kalau kita cek terhadap keberadaan di daerah kita, Tapanuli Raya, Tapanuli Utara, sudah berbanding terbalik dengan teori tadi. Kita hari ini panen, besok transfer. Ya. Hari ini gajian, besok transfer. Kemana? Anak-anak kuliah, anak-anak sekolah, dan usia produktif juga kita ekspor. Ya. Sehingga apa? Itu yang menyebabkan kita bisa dibilang pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi juga bisa dibilang stagnan. Salah satu contoh, saya kasih contoh misal ya, ada seorang orang tua gitu ya, ketika anak-anaknya ini masih SD, SMP, SMA, masih bisa bantu di ladang atau di warung ya. Ya. Tapi begitu anaknya ini diekspor untuk kuliah, udah mana uang harus keluar, ya kan? Anaknya diekspor lagi, sehingga apa? Tidak ada yang bantu lagi. Apakah di ladang, apakah di restoran, apakah di warung, sehingga apa? Yang penghasilan orang tua yang katakan misalnya 1 juta itu dipastikan berkurang karena usia produktif sudah tidak ada, tenaga kerja sudah tidak ada. Nah, ini yang melatar belakangi. Kemudian yang keempat, SDM. Ya. Ya, kita melihat SDM di Tapanuli Raya, Tapanuli Utara ini ya menurun drastis, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai kepada perguruan tinggi ya. Nah, maka kita harapkan penting universitas negeri di sini, karena nanti kita harapkan perguruan tinggi negeri ini itu akan membuka kesempatan-kesempatan, apakah itu bimbingan tes, private les kepada anak-anak kita ya, mulai dari PAUD, SD sampai SMA, sehingga pendidikan formal di sekolah didapat, informal didapat lagi di luar tuh. Akhirnya apa? Tingkat SDM kita semakin meningkat juga. Ya, betul. Dan tugas kampus university itu kan tugasnya adalah sebagai lembaga penelitian, pengkajian dan pengembangan. Nah, artinya apa? Nanti semua potensi-potensi daerah kita ini, semua hal-hal yang masih perlu dibenahi di daerah kita ini akan dikaji, diteliti dan dikembangkan oleh para dosen, para guru besar, sehingga apa? Itu tadi pertumbuhan ekonomi tinggi. Jadi ini sebenarnya yang melatar belakangi saya, maka penting sekali Universitas Negeri. Dan yang terakhir, visi misi Kabupaten Tapanuli Utara. Ini visi misi saya ketika 2014 dilantik, itu kan menjadi perda, peraturan daerah. Nah, di situ kan tertulis lumbung sumber daya manusia, ada lagi itu di belakangnya berkualitas. Nah, kata kualitas ini adalah bagaimana SDM kita ini siap pakai ya, siap bekerja dan siap menciptakan lapangan kerja. Dan ini juga kan visi misinya dari Bapak Presiden Joko Widodo, SDM unggul, Indonesia maju. Nah, sebagai kepala daerah tentu saya harus berusaha dong, harus melakukan apapun yang bisa saya kerjakan agar visi misi ini bisa diwujudkan. Nah, salah satu cara itu tadi saya buat usulan, kemudian saya minta kajian dari lembaga-lembaga peneliti seperti Sukovindo dan Universitas Sumatera Utara untuk membuat kajian. Loh, nanti outputnya bagaimana ini? Ya. Misalnya kayak ada sekarang di situ Fakultas Umum Pariwisata, kalau tidak salah ini pariwisata kekristenan.